Di sebuah desa yang tak terlalu ramai, ada sebidang tanah bekas sawah yang lama terbengkalai. Saat hujan, tanah itu berubah jadi kubangan. Saat kemarau, retak dan dipenuhi ilalang. Orang-orang melihatnya sebagai lahan gagal. Tapi tidak dengan Bang Jamil. Dulu, Bang Jamil hanyalah karyawan toko bangunan. Gajinya cukup untuk makan, tapi tak pernah cukup untuk mimpi. Setiap akhir bulan, ia selalu berkata, "Andai saja aku punya usaha sendiri." Suatu sore, ia melihat beberapa anak kecil memancing ikan liar di parit kecil dekat sawah itu. Mereka tertawa, bersorak setiap kali kail bergerak. Disitulah ide muncul. Kalau parit sekecil ini saja bisa bikin orang senang, bagaimana kalau aku buat kolam sungguhan? Orang-orang menertawakannya. Kolam pemancingan di kampung. Siapa yang mau mancing tiap hari? Tapi Bang Jamil punya keyakinan sederhana. Orang boleh tidak punya uang banyak, tapi orang selalu butuh hiburan. Dan dari situlah semuanya bermula. Bang Jamil tidak punya modal besar. Tabungannya hanya cukup untuk sewa alat berat kecil, bibit ikan lele dan nila, terpal dan bambu sederhana. Ia menggali satu kolam ukuran 10 kali 15 meter. Tidak langsung banyak, tidak langsung mewah. Ia mulai dari satu. Edukasi penting satu. Mulai kecil, tapi hitung matang. Bang Jamil belajar satu hal. Bisnis kolam pemancingan bukan soal luasnya kolam, tapi soal perputaran ikan. Ia menghitung 1.000 ekor lele konsumsi, harga bibit murah, target panen tiap 2 minggu untuk isi ulang. Ia tidak membuat sistem harian bebas. Ia membuat sistem bayar per kilogram hasil tangkapan. Kenapa? Karena sistem kiloan lebih stabil arus kasnya. Dalam 3 bulan, kolam kecil itu mulai ramai. Bukan karena besar, tapi karena ikan sering makan dan mudah didapat. Orang senang saat kail cepat ditarik. Dan di dunia hiburan, kepuasan itu segalanya. Setelah 6 bulan, Bang Jamil sadar satu hal penting. Kalau cuma kolam, orang datang sekali 2 kali. Tapi kalau jadi tempat nongkrong, orang datang rutin. Ia menambah warung kopi sederhana, gorengan hangat, kursi bambu nyaman, lampu gantung malam hari. Ia tidak menjual kolam, ia menjual pengalaman. Edukasi penting 2. Tambahkan value, jangan hanya produk. Bisnis modern bukan cuma soal barang, tapi suasana. Bang Jamil mengubah tempat itu jadi ruang silaturahmi. Bapak-bapak datang sore hari, anak muda datang malam minggu. Komunitas mancing mulai terbentuk. Pendapatan warung bahkan mulai menyamai hasil kolam. Dan Bang Jamil mulai dijuluki warga, Bang Jamil Raja Kolam Kampung. Bukan karena kaya raya, tapi karena paling stabil hasilnya. Kesuksesan kecil tidak membuat Bang Jamil terlena. Ia mulai belajar manajemen. Edukasi penting 3. Kunci kolam pemancingan. 1. Manajemen tebar ikan. Jangan tebar sekaligus. Tebar bertahap tiap minggu agar ukuran variatif. 2. Sirkulasi air. Air harus mengalir atau minimal dipompa rutin. Ikan sehat sama dengan pemancing puas. 3. Event lomba. Setiap bulan buat lomba mancing. Biaya daftar kecil, hadiah menarik. Hasilnya, viral di desa seberang. 4. Data pelanggan. Catat nomor WA pelanggan tetap. Informasikan saat tebar ikan baru. Bang Jamil bukan lulusan bisnis, tapi ia paham satu hal. Yang dicatat akan berkembang. Tentu tidak selalu mulus. Pernah suatu waktu, ikan mati karena cuaca ekstrim. Air kolam keruh, pengunjung sepi saat musim hujan. Bang Jamil tidak menyerah. Ia belajar sistem bioflok, ia tambah aerator, ia mulai jual ikan segar langsung saat sepi. Edukasi penting 4. Diversifikasi pendapatan. Kolam pemancingan bisa menghasilkan dari tiket mancing, warung makan, penjualan ikan segar, event lomba, sewa tempat komunitas. Jangan hanya satu sumber, karena bisnis yang kuat adalah bisnis yang punya banyak kaki. 3 tahun berjalan, Bang Jamil menambah kolam khusus Galatama, hadiah besar, kolam keluarga ramah anak, gazebo permanen, area parkir luas. Ia juga mulai promosi di media sosial. Video strike ikan viral, foto hadiah lomba menarik perhatian. Pengunjung datang dari kecamatan sebelah.
pendapatan naik 3 kali lipat dibanding tahun pertama. Dan yang paling penting, Bang Jamil tidak lagi pusing tanggal tua. Mengapa usaha ini masih relevan ke depan? Prediksi tren. 1. Masyarakat butuh hiburan murah. Tekanan hidup makin tinggi. Orang mencari relaksasi yang terjangkau. 2. Komunitas makin kuat. Hobi memancing tidak pernah mati. Justru generasi muda mulai tertarik. 3. Konten digital. Strike ikan adalah konten menarik. Kolam bisa jadi lokasi kreator. 4. Paket wisata mini. Kedepan, kolam bisa digabung dengan camping, BBQ, edukasi anak tentang perikanan. Bisnis ini bukan hanya bertahan, tapi bisa naik kelas menjadi destinasi wisata lokal. Hari ini orang-orang yang dulu menertawakan Bang Jamil justru sering duduk santai di kolamnya. Anak-anaknya sekolah lebih baik, rumahnya direnovasi pelan-pelan. Dan yang paling penting, ia punya waktu. Bang Jamil pernah berkata, kolam itu seperti hidup. Kalau airnya tenang, ikan akan datang. Kalau kita panik dan mengaduk-aduk terus, semua jadi keruh. Pesan untuk Anda hari ini, jangan tunggu lahan luas, jangan tunggu modal besar, jangan tunggu sempurna. Mulai dari satu kolam kecil, rawat dengan sabar, bangun dengan konsisten. Karena kesuksesan bukan soal seberapa besar awalmu, tapi seberapa kuat kamu bertahan. Salam sukses, semoga kisah Bang Jamil menyalakan api kecil di hati Anda.